Satu kali di tahun 1994, suku Hutu dan Tutsi yang menjadi penduduk dari Rwanda mengalami bentrok dan tidak saling percaya satu dengan yang lain. Hal tersebut menyebabkan ketegangan antara pemerintah yang berasal dari etnis Hutu dengan pemberontak yang merupakan etnis Tutsi. Semuanya menjadi kisruh dan terjadilah peristiwa genosida di Rwanda, di mana korupsi dan suap antar politisi menjadi salah satu rutinitas. Aku sendiri adalah orang Hutu, tetapi istriku, Tatiana, adalah orang Tutsi. Pernikahan kami menjadi sumber gesekan dengan ekstremis Hutu, termasuk salah satu pemasok barang ke hotel, yang juga pemimpin lokal Interahamwe, yakni bernama Georges Rutaganda, seorang milisi brutal Hutu. Aku adalah pendukung Jenderal Angkatan Darat Rwanda yang berasal dari Hutu. Namun, tidak menjadi jaminan bahwa aku dan seluruh keluargaku bisa selamat dari ancaman perang saudara. Satu malam ketika aku dan keluargaku melihat di depan mata tetangga kami terbunuh, dan pembunuhan Presiden Juvenal Habyarimana yang beretnis Hutu akibat pesawatnya ditembak jatuh di atas bandara ibu kota Kigali pada 6 April 1994 yang telah direncanakan. Aku meyakini ini menjadi tahap awal dari genosida. Jika ditelusuri lebih jauh ke belakang, konflik Hutu dan Tutsi mulai memanas saat Belgia menjajah Rwanda pada tahun 1916. Kala itu, Belgia membuat kartu identitas bagi warga setempat yang membedakan orang menurut etnisnya. Belgia menganggap Tutsi lebih unggul dari Hutu. Tak heran, orang-orang Tutsi menyambut baik kebijakan itu. Tetapi, di sisi lain, kebencian orang Hutu berangsur memuncak ketika Tutsi menikmati kesempatan kerja dan pendidikan yang lebih baik. Hutu yang kesal berkonflik dengan mereka. Dalam serangkaian kerusuhan pada 1959, lebih dari 20.000 orang Tutsi tewas, dan banyak yang melarikan diri ke negara tetangga seperti Burundi, Tanzania, dan Uganda. Lalu, saat Belgia melepas kekuasaan dan memberikan kemerdekaan kepada Rwanda pada 1962, Hutu menggantikan mereka. Selama puluhan tahun berikutnya, Tutsi menjadi kambing hitam atas segala krisis yang terjadi. Segala hal mulai kusut, aku dan keluargaku bahkan didatangi oleh Kapten Angkatan Darat Rwanda dan diancam. Padahal jelas-jelas aku ada di pihaknya, namun mereka malah akan membunuh salah seorang keluargaku dan tetanggaku yang merupakan suku Tutsi. Setelah melalui negosiasi, semua orang termasuk aku dibawa untuk ditempatkan di Hotel de Miles, tempat aku bekerja. Tetapi, betapa terkejutnya aku setelah menemukan salah satu stafku yang kurang ajar bernama Gregoire menempati kamar VIP dan mengancam akan mengekspos para pengungsi Tutsi, termasuk istriku, jika dia dipaksa bekerja. Ini membuat Kolonel Oliver pun tidak bisa bergerak dan membantu banyak untuk keselamatan nyawa warga Rwanda, termasuk diriku. PBB menarik semua warga asing selain Rwanda untuk dievakuasi. Ini membuat warga Rwanda tertinggal di hotel dan menjadi sasaran empuk para militan Hutu. Hal ini disebabkan karena Hotel de Miles Collines sudah kosong dari anggota PBB dan warga asing, sehingga tidak ada hukum lagi yang bisa mencegah mereka menyerang hotel yang jadi tempat pengungsian warga Rwanda yang lain. Begitu semua warga asing dievakuasi, ada sekitar 800 orang pengungsi yang ada di hotel itu. Hal tersebut jadi beban di pundakku karena selain harus mengalihkan perhatian militan Hutu, aku juga harus merawat para pengungsi, melindungi keluargaku, dan menjaga Hotel Bintang 5 itu untuk tetap berfungsi. Kewalahan, aku pun meminta Jenderal Augustin untuk memaksa Gregoire untuk bekerja membantu semua orang dan juga melayani para militan Hutu, tentu di bawah komando Jenderal Augustin. Akhirnya,
Gregoire pun mau ikut membantu, mengingat persediaan di hotel sudah semakin menipis. Suatu waktu aku dan Gregoire berkendara untuk mengumpulkan persediaan hotel dari Georges Rutaganda dan menyaksikan milisi Interahamwe memperkosa Sandera Tutsi. Aku syok bukan main. Lantas menegur mengapa Georges membiarkan milisi yang ia pimpin melakukan hal tersebut dan pembunuhan lainnya. Mendengar pertanyaan itu, Georges hanya tertawa bengis dan mengatakan bahwa ia akan memastikan ekstremis Hutu akan memusnahkan semua suku Tutsi. Setelahnya, ia meninggalkanku dan Gregoire yang akan kembali ke hotel, melewati tepi sungai atas rekomendasi Georges. Saat melewati jalan tersebut, jalanan tepi sungai menjadi karpet mayat. Semua suku Tutsi yang tewas ada di sana. Secara tidak langsung, Georges sengaja meminta aku untuk pergi melewati jalan itu, untuk menyaksikan apa yang sedang para milisi Hutu dan Interahamwe lakukan. Aku kembali ke jalan utama dan balik ke hotel. Sesampainya di hotel, aku ambruk. Tak percaya apa yang baru saja aku saksikan. Rasa takut menyerang karena khawatir hal itu akan menimpaku dan keluargaku. Satu kali, pasukan PBB berusaha untuk mengevakuasi sekelompok pengungsi, termasuk keluarga aku. Namun, Gregoire stafku mengkhianati kami. Proses evakuasi tersebut ia sebar ke milisi Interahamwe. Akibatnya, milisi tersebut menyerang rombongan warga Rwanda yang terpilih dari tanah kelahiran untuk dievakuasi PBB. Suasananya chaos dan membuat semuanya harus kembali ke hotel. Segera setelah itu, proses evakuasi pun kembali dilakukan akibat adanya konvoi PBB yang ikut. Hal itu jelas membuat milisi Interahamwe tidak bisa menyerang. Ditambah lagi, para pemberontak Tutsi membantu proses evakuasi dan akhirnya sekitar 1.200 orang berhasil selamat sampai ke kamp pengungsian.